Baik, kita mulai aja ya. Silakan, siapa yang mau memimpin nyanyi dan doa? Kita sebelum memulai kelas perkuliahan kita bernyanyi sudah saya kirim lewat dulu kata kuliah kita. Pasuhani oh Tuhan, 1, 2, 3 ya. Pasuhani oh Tuhan, sayung seonameli, saya peon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di portigion barna Tuhan, haba orang nasni rohan, tuna marsani, tuna dangoni, gade panakuli, pasuhani oh Tuhan, sayung seonameli, sayang peon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi. Mari kita satukan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah melindungi kami dari pagi hingga pada siang hari ini Bapa. Di mana Tuhan sebentar lagi Bapa kami ingin memulai kegiatan perkuliahan kami Bapa. Kiranya Tuhan ilmu yang kami dapat dan kami terima pada hari ini Bapa dapat kami terima dan kami pahami dengan baik Bapa sehingga berguna bagi masa depan kami Tuhan. Menurut itu juga lah bimbing kami Bapa, tetap berikan ketabahan dan kesabaran dalam membimbing kami Tuhan. Untuk langkah kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja Bapa. Sebelumnya Tuhan kami adalah manusia penuh dengan dosa Bapa. Kiranya Tuhan hapuskanlah dari segala dosa kami Bapa baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan, supaya menyempurnakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah sampai itu, turun ke bawah. Hah? Oke, ya. Maaf ya saya pakai sandal karena kaki saya kena kaca kemarin sehingga tidak bisa pakai sepatu. Oke, hari ini kita akan membahas 2 topik dan karenanya kita tangani 2 absen mengganti bahasan kita minggu yang lalu. Silakan ditandatangani. Nah, kedua, saya kurang tahu apakah saya salah menjelaskan RPS kita. Apakah kalian salah mengerti apa yang saya tugaskan atau tidak? Misalnya si Gunawan mengirimkan ke saya tugasnya. Saya nggak tahu tugas apa itu. Dia mengirimkan materi langkah-langkah menyusun kuesioner. Nggak tahu siapa yang menyuruh dia mengerjakan itu. Atau ada dia apa itu di silabus? Mana si Gunawan? Itu kenapa kau kirim itu? Kami kira udah maju belum? Hah? Iya, ini udah masuk ke kelompok.
Dari mana kalian kira? Kiraan kalian dari mana? Kan Kalian saya mengerti waktu Bapak menjelaskan Pak, waktu kita ujian UTS, Hmm. kita UTS kita akan masuk ke kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Lalu kelompok 4 akan diroker, dimasukkan namanya ke kelompok 1 dan 2 dan 3. Jadi kami periksa memang BPS paling bawah Pak. Kami kira langsung masuk ke kelompok 1 kemarin. Itu kesalahan kami. kelompoknya kan aturannya 4. Jadi 3. Itu yang saya jelaskan. Jadi 3 kelompok. Jadi kelompok 4 itu saya masukkan ke kelompok 1, 2, 3. Saya bagi orangnya. Dan kelompok 1, 2, 3 itu ada bahasannya. Itu pertemuan ke-15, 16, 17. Lalu tidak ada saya suruh kalian membuat paper tentang langkah-langkah menyusun kuesioner. Kan ada kalian miliki apanya kan? RPS-nya kan? Itu masih ceramah, diskusi, tanya jawab. Gak ada saya suruh kalian buat paper tentang itu. Nah itu yang saya heran, kenapa ada tugas dikirimkan ke saya dan tidak ada yang menyuruh. Oke lah. Nah minggu depan kita sudah masuk praktik ya. Jadi bawalah laptop masing-masing karena kita akan langsung praktik nanti di sini. Dan lalu sediakanlah materi yang mau dibuat atau namanya makalah atau tulisan kalian lah, apa artikel yang mau dicoba praktik nanti membuat daftar isi. Harus ada nanti contoh tulisan kalian yang membutuhkan daftar isi, supaya nanti kita mempraktekkannya bagaimana cara membuat daftar isi. Nah itu ya. Dan laptopnya dibawa ke kelas supaya kita langsung mempraktikkan bagaimana caranya. Ya, itu mulai minggu depan dan 3 pertemuan ke depan kita praktik. Minggu depan kita sudah masuk praktik membuat laporan daftar isi. Minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya kita sudah masuk pada praktik mendelay. Nanti kalau sudah praktik mendelay, pastikan kalian punya jaringan internet. Di kampus kita ini ada jaringan internet tapi tidak bagus. Nah, tapi kalian pakai data lah. Saya juga pakai data nanti karena tidak bagus jaringannya di sini. Karena jaringan kita masih sedikit, tidak mampu menjawab kebutuhan mahasiswa. Kita masih punya 150 Mbps untuk ratusan mahasiswa, itu tidak cukup. Kalau kita punya paket data itu kan mungkin 25 Mbps itu atau 20 Mbps kalian pakai. Kalau kita ada 20 kali 20 aja sudah 400 Mbps kan. Jadi kurang cepat. Sehingga dia lelet. Banyak menggunakan ya nggak bisa muter. Jadi pakai data aja lah. 2 minggu yang akan datang. Kalau minggu depan belum pakai data. Kita masih menggunakan laptop kita masing-masing. Nah hari ini kita akan membahas 2 materi, yaitu cara membuat kuesioner dan wawancara. Ini penting karena nanti skripsi kalian akan memilih antara 2 metodologi. Nah, saya katakan dulu metodologi itu ada 3 yang digunakan, yaitu kuantitatif dan ini kuantitatif dan ini campuran. Nah, ketiga metodologi ini memiliki cara mengumpulkan data
cara mengumpulkan data secara kualitatif, dia menggunakan wawancara dan wawancara mendalam atau yang disebut dengan interview dan in-depth interview. In-depth interview itu kalau kualitatif. Tapi kalau dia kuantitatif, alatnya adalah kuesioner atau angket. Lalu kalau campuran, ya kedua-duanya. Dan kalau mahasiswa biasanya lebih menggunakan antara dua ini, antara kualitatif dan kuantitatif. Karena kalau metode campuran ini biasanya ini membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun, sehingga ini tidak mungkin dikerjakan oleh mahasiswa. Karena mahasiswa hanya membutuhkan waktu 6 bulan menyusun skripsi. Jadi tidak mungkin dia menggunakan metode campuran. Biasanya metode campuran itu dipakai oleh para peneliti atau dosen yang berkolaborasi dalam rangka menulis penelitian ilmiah. Nah, kalau kalian nanti memilih kualitatif berarti wawancara, kalau kuantitatif berarti kuesioner, angket. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kuesioner berarti kuantitatif. Kalau kalian nanti memilih kuantitatif, artinya statistik, makin banyak makin benar. Itu kuantitatif. Makin luas makin benar. Itu kuantitatif. Sehingga untuk mendapatkan data, mengumpulkan data melalui kuesioner. Jadi harus punya banyak kuesioner. Kalau makin banyak yang kalian teliti, kebenaran kalian makin besar kemungkinannya. Dan ada nanti rumusnya, rumus menentukan sampel dan populasi, menentukan sampel dari populasi itu. Kalau populasi 1 sampai 100, dia mungkin satu orang 1 sampai 500 jadi 55 orang, misalnya 1000 dan sebagainya. Ada nanti rumusnya yang akan menentukan berapa sampel dari kuesioner itu dari jumlah populasi yang kalian teliti. Nah, kita tidak bicarakan itu, bagaimana cara mengambil sampel itu, karena kalian sudah pasti belajar dari metodologi penelitian dulu di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih fokus pada bagaimana langkah menyusun kuesioner. Itu yang akan kita bahas hari ini. Saya sudah katakan tadi bahwa kuesioner itu merupakan instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya bagi kuantitatif ya. Kuesioner itu dianggap penting dalam mengumpulkan informasi yang tidak dapat dijawab oleh data sekunder. Nah, di dalam kuesioner ini ada kalian tentukan nanti variabel-variabel. Nah, variabel itu diangkat dari pertanyaan penelitian, yaitu dalam rumusan masalah. Jadi nanti variabel yang akan kalian buat dalam kuesioner itu digali dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian kalian. Jadi jumlah variabel itu ditentukan dari berapa banyak pertanyaan kalian di rumusan masalah. Itu variabelnya. Sehingga apa yang menjadi variabel adalah bagian dari pertanyaan penelitian. Apa yang kalian tanya di bab 1 di rumusan masalah
itulah yang akan kalian buat variabel pertanyaan di kuesioner itu. Nah, jadi kalau kalian membawa kuesioner kepada sampel atau kepada orang yang akan mengisi kuesioner kalian itu, janganlah datang dengan pemikiran kosong. Karena dalam memberikan angket, kalian sedang memberikan deduksi. Kalau nanti kalian memberikan angket ini, kalian sedang memberi deduksi. Kalau wawancara ini induksi. Jadi deduksi itu berarti kalian memberi dedukasi, pemahaman tentang apa yang kalian teliti. Jadi jangan sampai kepada kalian, kepada sampel, kepada responden, lalu kalian kumpul tiba-tiba bagi cerak, lalu pergi kalian tinggalkan. Tidak boleh. Tetapi kalian harus memberikan pengarahan kepada responden supaya mereka mengerti apa yang akan kalian butuhkan dari data mereka. Jadi para responden itu mengerti duduk persoalan yang kalian butuhkan, apa yang perlu, jawaban apa yang perlu, atau bagaimana cara menjawabnya. Meski terkesan mudah, karena ini kan kuesioner mudahnya ini, buat pertanyaan apakah saudara setuju tidak setuju itu aja kan, terkesan mudahnya ini kuesioner. Tetapi sebenarnya ini merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan proses yang panjang. Karena nanti kalian setelah dapat data itu, data kuesioner, kalian masih menganalisa, lalu membuat catatan, lalu kalian membuat pertimbangan-pertimbangan, lalu membuat narasi-narasi terhadap kuesioner itu. Nah, sekarang pertanyaan kita ialah apa langkah-langkah menyusun kuesioner? Nah, pertama tentukan tujuan kuesioner. Yang pertama, itu tentukan tujuan kuesioner. Apa tujuan kalian membuat kuesioner itu? Data atau informasi apakah yang akan kalian inginkan dari responden? Lalu apa tujuan utama dari penelitian itu? Maka nanti di atas buat semacam pengantar atau abstrak daripada kuesioner ini. Saya lihat banyak kuesioner mahasiswa hanya membuat daftar pertanyaan. Tidak ada penjelasan singkat di atas, deduksi tadi yang saya sebut tadi, deduksi tentang apa itu tujuan daripada kuesioner itu. Sehingga para responden tidak menjawab dengan baik. Karena mereka tidak tahu apa yang mau mereka jawab. Karena mereka tidak tahu apa tujuan daripada kuesioner itu. Tapi kalian harus tentukan apa tujuan kuesioner itu. Tentukan pertanyaan penelitiannya. Jadi nanti di sini kalau ditentukan tujuan kuesioner, tentukan pertanyaan penelitian.
Nah, pertanyaan penelitian adalah salah satu atau beberapa pertanyaan yang merupakan fokus utama dalam kuesioner Anda. Jadi kalau ini tentukan tujuan, nanti sini tentukan tujuan pertanyaan, apa namanya, tentukan pertanyaan penelitian. Apa pertanyaan penelitian? Lalu kembangkan satu atau beberapa hipotesis. Atau beberapa hipotesis. Apa hipotesismu terhadap penelitianmu itu? Yang kau harapkan nanti dari penelitianmu itu apa? Apa hipotesamu secara awal? Nah, itu dari kalian menentukan tujuan kuesioner. Kemudian yang kedua, pilihlah tipe pertanyaan. Ada beberapa tipe pertanyaan yang lazim digunakan dalam kuesioner. Tentu dalam kuesioner itu tipe-tipe itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Entah tipe mana pun nanti yang kalian pilih, pasti itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya tipe yang pertama itu dikotomis. Ini hanya pertanyaannya apakah ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Itu dikotomis. Itu tipe yang pertama, dikotomis. Pertanyaan yang kedua terbuka. Terbuka. Artinya mengizinkan responden untuk menguraikan jawaban. Sebutkanlah, jelaskanlah. Atau mengapa. Nah itu, jadi kita suruh responden itu menjawab dari hati mereka. Tidak memilih. Lalu pertanyaan yang ketiga, model yang ketiga ialah pilihan ganda. Dan ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, pilihan ganda. A setuju, B tidak setuju, C sangat tidak setuju, D sangat setuju, misalnya terserah apa, itu pilihan ganda. Itu yang ketiga, jadi pilihan ganda, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Wah itu pilihan ganda. Lalu yang keempat ialah skala ordinal. Atau tingkat dari 0 sampai 10. Berapakah menurut saudara? Nah, itu jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Pilih berapa dia? 9 atau 8 atau 0 atau 1. Itu skala. Lalu yang terakhir ialah skala bertingkat.
skala bertingkat. Nanti ada dipilihkan, misalnya 1 sampai 5 atau 6 sampai 10 atau 7 sampai 10, ada bertingkat dia pilihannya. Kalau dia pilih 5 berarti dia setuju, kalau dia pilih 3 dia tidak setuju, kalau pilih 1 dia sangat tidak setuju misalnya. Ada bertingkat dia. Itulah memilih tipe pertanyaan. Ketiga, kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Artinya kembangkan itu kalau satu variabel pertanyaan tentang misalnya pendidikan agama Kristen. Nah, tentang pendidikan agama Kristen ini bisa 5 pertanyaan atau 5 atau 10 pertanyaan. Itu dikembangkan. Topik besarnya misalnya pendidikan agama Kristen, 10 pertanyaan. Variabel kedua nanti tentang pertumbuhan iman anak, 10 pertanyaan. Variabel ketiga nanti tentang peran guru pak, 10 pertanyaan. Jadi dikembangkan dia. Nah, pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu harus jelas, ringkas, dan lugas. Jangan berbelit-belit. Jadi pertanyaan yang akan kalian buat itu nanti jangan bertele-tele, tetapi buatlah ringkas, jelas, dan lugas. Sehingga pertanyaannya, tuliskanlah pertanyaan yang ringkas dan sederhana. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang rumit-rumit atau syarat dengan teknis atau membingungkan responden. Jangan buat pertanyaan yang seperti itu. Jadi ajukan pertanyaan dalam satu kalimat tanya. Apakah saudara setuju? Nah, itu. Jangan pendidikan agama Kristen di ini dulu. Panjang sekali ulah bertanya apakah saudara setuju? Panjang kali. Gak usah buat penjelasan. Karena tadi di atas kalian sudah buat penjelasan. Jadi pertanyaan di bawah itu yang kau kembangkan itu pendek-pendek aja pertanyaannya. Lalu waspadai pertanyaan yang bersifat personal. Jadi jangan pertanyaannya pribadi, ya, lebih pada komunal. Misalnya berapakah usia Anda, berapakah berat badan saudara, berapakah saudara sekeluarga. Tak usah. Itu personal itu. Malas orang menjawab itu. Untuk apa dia tahu umurku, jumlah kami bersaudara, berat badanku, atau makanan kesukaanku, ngapain? Tak usah. Tak usah tanya yang pribadi-pribadi. Nah, kalaupun nanti kalian misalnya ingin data mereka secara personal, terpaksa misalnya kalian butuh data mereka secara personal, maka nanti jangan sebut nama mereka. Jangan buat kolom nama di atas, tanpa nama aja. Kalau terpaksa kalian harus meminta data mereka secara personal. Umurnya berapa, berat badannya berapa, makanan kesukaannya apa misalnya. Kuesioner itu tanpa nama. Jangan buat nama di situ, isian. Tapi kalau pertanyaannya tidak bersifat pribadi, buatlah nama responden itu. Supaya kalian mempertanggungjawabkannya dengan baik. Nah, itu mengembangkan pertanyaan. Lalu letakkanlah pertanyaan yang paling utama di awal. Letakkan pertanyaan yang paling utama di awal. Jangan pertanyaan yang utama itu di belakang.
Semakin ke bawah itu semakin tidak penting itu pertanyaannya. Tapi yang paling penting itu di awal. Kalau misalnya tadi topik utamanya ialah pertanyaan mengenai pendidikan agama Kristen, maka pertanyaan pertama itu, menurut saudara, pendidikan agama Kristen itu dibutuhkan atau tidak? Oh itu langsung ya, tidak. Kalau tipe yang A ya tidak. Kalau model yang pilihan ganda, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah itu. Pilihan pertama harus itu. Jangan nanti itu di belakang. Karena itu pertanyaan yang penting. Itu yang ketiga, mengembangkan pertanyaan kuesioner. Yang keempat ialah batasi panjang kuesioner. Batasi dia. Buatlah pertanyaan kuesioner Anda itu sesingkat dan selugas mungkin. Singkat tapi lugas. Jangan panjang bertele-tele. Karena kalian harus tahu, orang lebih suka menjawab pertanyaan yang singkat daripada yang bertele-tele. Kalau kalian pun disuruh menjawab pertanyaan kuesioner, kalau panjang langsung garuk kepala kalau begini. Apa ini? Tapi kalau pertanyaannya pendek, apakah saudara setuju pendidikan agama Kristen? Langsung dia cek. Apakah saudara setuju kualitas iman bertumbuh sesuai dengan pendidikan Kristen? Tapi kalau pendidikan agama Kristen itu kalau diajarkan kepada anak-anak, maka anak-anak itu apakah saudara setuju? Aduh, panjang kali. Bosan. Gini, panjang. Jangan panjang-panjang. Tetapi walaupun singkat dan lugas, tetapi pertanyaan itu komprehensif. Komprehensif artinya mampu merangkul atau merangkum semua yang hendak kalian dapat dari responden itu. Artinya begini, kalau bisanya 5 saja pertanyaan, mengapa harus 10? Di sini saya lihat banyak kali pertanyaannya. Kalau saya membacanya aja pun malas kita membacanya. Sampai 50 pertanyaan misalnya. Coba kalian bayangkan 50 pertanyaan. Kalau satu pertanyaan 1 menit, berarti kan 50 menit dia duduk menjawab pertanyaan kalian. Padahal kalian tidak kasih apa-apa. Kasih minum pun tidak, kasih pulpen pun tidak, masih minjem pulpen di sama orang lain. Kalian strap mereka 50 menit. Siapa yang mau? Orang sekarang kalau dibuat kuesioner paling-paling 10 menit sudah selesai. Jangan lama-lama. Kalau sampai 1 jam dia duduk untuk menjawab pertanyaan kalian, lalu dia katakan, emangnya gue pikirin katanya. Apalagi kalian tinggal. Setelah kalian tinggal pergi dia pulang. Jadi usahakan jangan banyak-banyak supaya cepat selesai. Yang penting kan komprehensif. Kalian mendapatkan data dari mereka. Bukan soal banyaknya pertanyaan, tapi soal data itu kalian temukan. Nah, ingat dalam membatasi pertanyaan, kalian tidak hendak meminta data responden, ya, bukan hendak meminta data responden atau data orang yang menjawab itu. Bukan itu yang hendak kalian cari. Yang hendak kalian cari ialah data penelitian. Jadi siapa mereka yang memberi jawaban itu tidak penting bagi kalian. Yang penting bagi kalian ialah apa yang mereka tahu tentang data penelitian kalian. Nah itu yang keempat, batasi panjang kuesioner. Kelima, identifikasi demografi target responden.
identifikasi demografi target responden. Misalnya kalau target kalian guru, identifikasilah guru-guru itu. Kalau target kalian siswa kelas 9, identifikasi siswa kelas 9 itu. Targetnya itu jelas. Jadi jangan nanti meneliti kelas 9, tapi kalian wawancara, kalian sebarkan angket kepada siswa kelas 8. Salah. Atau kalian sebar kepada guru-guru SD kelas 6 misalnya. Salah. Jadi kalau targetnya SMP kelas 9, targetnya ya kelas 9 beserta yang berkaitan dengan kelas 9, gurunya atau orang tuanya. Jadi targetnya itu harus kalian identifikasikan demografinya. Jadi jangan melebar. Penelitian kalian di SMP 9 Negeri 9 Medan, tapi angketnya kalian sebar ke SMP 2 Sunggal. Itu enggak benar. Jadi demografi target itu harus jelas. Pertimbangkan jenis kelamin. Jangan pula nanti yang kalian wawancara ke sebar undangan angket itu kepada laki-laki semua, kepada perempuan semua. Harus berimbang. Karena kalian mencari kebenaran. Nah jadi tentukan nanti apakah kalian misalnya butuh hanya contoh kelas 9 atau random dia butuh dari berbagai usia, nanti kalianlah yang menentukan. Nah itu. Kemudian yang keenam, pastikan Anda mampu melindungi rahasia responden. Pastikan mampu menyimpan ya rahasia responden. Jadi jangan nanti setelah kalian dapat data dari responden, kalian bocorkan ke orang lain. Gak boleh. Sebagai seorang peneliti, jangan sesekali membocorkan rahasia ke orang lain. Nanti kalian bilang, aku telah meneliti ke sana. Itu berbahaya itu kalian bilang lagi nanti. Dilempari orang nanti kalian. Jadi rahasia itu harus kalian simpan. Makanya ada banyak orang responden itu jadi anonim, sehingga dia tidak tahu siapa itu yang menjawab pertanyaan dia itu, supaya dia bisa menyimpan rahasia. Tapi kalau pakai nama nanti dia tahu kan, gini jawaban siapa, kejam kali ini menjawabnya. Apalagi dia tidak membantu kita misalnya dalam menjawab itu kan, asal-asalan dia jawab. Kurang ajar ini. Lalu jumpa sama dia, kau nggak bagus kau menjawab pertanyaanku ya. Kau apa-apa kan karena ada nama. Jadi bisa berkelahi kan. Jadi lebih baik pakai anonim. Kalau kalian tidak mampu menjaga rahasia. Tapi kalau kalian punya integritas, punya rahasia, punya kemampuan menjaga rahasia, gak apa-apa. Ini yang langkah yang harus kita lakukan dalam rangka membuat angket atau kuesioner. Nah tadi di awal saya sudah katakan bahwa dalam membuat kuesioner ini bagaimana kerangkanya, bagaimana kerangka membuat kuesioner itu. Jadi saya katakan tadi di awal ialah perkenalkan diri Anda di atas dari kuesioner ini nanti di sini. Nama saya Ramli Harahap, mahasiswa
Pendidikan Agama Kristen STT Absada Medan semester 8. Sedang dalam proses penyusunan skripsi dengan judul skripsi Pendidikan Agama Kristen dalam perkembangan iman anak sekolah minggu bla bla bla. Nah, itu diperkenalkan diri kita. Jadi ada data kita secara singkat. Nah, baru penelitian ini saya buat untuk kepentingan akademis STT dan berfokus pada pendidikan iman anak sekolah minggu. Ditentukan. Jadi itu di awal membuat data diri. Baru yang kedua tujuan kuesioner itu. Misalnya begini, saya sedang mengumpul data mengenai perilaku masyarakat terkait kontrol senjata api. Informasi yang terdata dalam kuesioner ini akan digunakan untuk kepentingan mata kuliah antropologi di Sumatera Utara, di Universitas Sumatera Utara. Nah, itu contoh membuat tujuan. Kalau misalnya tujuan kalian nanti saya sedang mengumpulkan data tentang pertumbuhan iman anak sekolah minggu usia 6 sampai 10 tahun. Nah, jadi tujuan data ini ialah untuk melihat bagaimana perkembangan iman anak umur 6 sampai 10 tahun. Nah, jadi ada tujuan yang akan kalian jelaskan. Lalu jelaskan juga tadi masih di awal itu ya, masih di awal penelitian kalian itu, yang ketiga ialah tujuan pengumpulan data. Untuk apa kalian mengumpulkan data itu? Misalnya jika kuesioner tersebut digunakan untuk kepentingan publikasi universitas, ya misalnya itu dalam rangka menulis jurnal di STT Absada Medan misalnya, maka kalian minta izin ke kampus. Nanti makanya waktu kalian meneliti, mintalah ujian surat pengantar dari BAK administrasi. Tapi setelah mendapat persetujuan dari doping 1 dan 2. Pengalaman semester yang lalu ada mahasiswa meminta surat penelitian dari kampus tapi tidak berkoordinasi dengan doping 1 dan 2. Akhirnya pertanyaannya ngawur dan ditolak oleh responden. Lalu ketika dia bawa ke dosen pembimbingnya mengatakan saya tidak mengizinkan saudara meneliti ini. Siapa yang memberi izin meneliti? Akhirnya terjadi dialog yang tidak enak. Jadi nanti kalau kalian mau meneliti, minta izin kepada doping 1 dan 2. Sehingga kalian punya surat pengantar penelitian. Dan itu pasti setelah kalian selesai bab 1, bab 2 dan bab 3. Biasanya begitu. Kemarin saya masih bimbingan bab 1, dia sudah mengatakan sudah penelitian. Dan sudah selesai penelitian. Saya katakan, dengan siapa saudara bimbingan penelitian? Dia katakan dengan dosen lain. Akhirnya saya usir dari ruangan saya. Karena bimbingan dia dengan dosen lain, bukan dengan saya. Jadi nanti jangan seperti itu. Kalau kalian punya doping 1 dan doping 2, bicara dengan doping 1 dan doping 2. Apa kalian sudah layak melakukan penelitian? Biasanya saya minta dulu kuesionernya. Kalau wawancara nanti saya minta wawancaranya. Apa yang dia tanya? Apa kuesioner? Isinya saya baca dulu. Kalau sudah layak baru nanti diberi surat layak untuk penelitian. Jadi itu ya. Jadi harus jelas nanti tujuannya apa. Tujuan saya mengumpulkan data ini ialah untuk menulis skripsi pada prodi PAK Pendidikan Agama Kristen di STT Absada Medan. Sehingga orang yang menjawab pertanyaan kalian itu melalui kuesioner, dia tahu bahwa mereka sedang membantumu dalam menyelesaikan
skripsi di prodi Pak. Nah itu, jadi jelas dia pun senang mengisinya karena dia tahu tujuannya untuk skripsi. Nah itu ya. Baru nanti itu seperti yang kata tadi di awal itu juga kalian sudah pertimbangkan berapa lama responden itu menjawab pertanyaan kita. Artinya caranya bagaimana? Nanti kalian di kamarmu setelah kalian buat pertanyaan itu, kalian dulu menjawab. Langsung buat stopwatch, mulai baca. Kalian membaca namamu dari atas, tujuan dan sebagainya sampai selesai nanti pertanyaan terakhir kau isi. Lalu stop, berapa menit dia. Nah kalau dia sampai 50 menit atau 1 jam tadi, itu sudah membosankan. Sangat membosankan. Coba bayangkan nanti kalau itu kepada ibu-ibu atau orang tua murid, nanti kalian strap dia 1 jam tanpa kalian kasih minum atau kasih snack, gak mau dia itu. Atau mau dia tapi setelah itu apa dia ngumpet dia. Apanya ini, kasih pertanyaan banyak-banyak, minum pun tak ada, kue pun tak ada, percumanya ini itu. Jadi bukan berkat yang kita terima, malah kutuk yang dia keluarkan. Jadi makanya usahakan pendek, jangan lama. Kalau menurut saya 30 menit selesai. 30 menit itu sudah dengan prosesnya. Kalau boleh dia menjawab hanya 20 menit, jadi 10 menit proses, jadi 30 menit semua. Dan kalian harus temani. Jangan bawa ya ke sana ke kelas itu ya. Bagikan ke murid-murid itu ya. Wah, enak kali itu. Orang yang mengisinya pun salah-salah itu. Enak kali dia itu. Emangnya ini perlu untuk saya, untuk dia ini. Nah itu ngumpet dia. Bukan apa, ngutuk dia. Merepet. Hati-hati. Kemudian kalau kalian misalnya punya kuesioner itu, ada sesuatu yang mau yang berdampak bagi mereka, kasih tahu. Nanti kalau ini selesai saya tulis, maka dampaknya bla 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 bla. Nah kalian akan mendapatkan informasi begini. Maka kalian akan mendapatkan begini. Itu jauh lebih baik sehingga para responden itu kalau dampaknya nanti positif bagi dia cepat mengerjakannya. Tapi kalau dampaknya nanti bagi dia negatif, bisa saja dia agak lambat mengisinya. Artinya hati-hati. Nah, jelaskan insentif yang akan diterima responden. Resiko, maksudnya resiko atau manfaat yang akan diterima oleh responden ketika kita menawarkan respon angket kita. Lalu terakhir dalam menyusun ininya ya, responden ini, kuesioner ini, pastikan bentuk daripada kuesionermu itu menarik, profesional. Jangan tampilannya kayak tampilan anak SD baru belajar mengetik. Tidak ada tampilan yang bagus. Tulisannya, jenis hurufnya, ada yang jenis huruf kalibri, ada yang Times Roman, ada yang apalagi Lucia, ada jenis hurufnya 10 fontsnya, ada 12, ada yang 14. Itu orang membacanya, ini kawan ini baru belajar mengetik mungkin ya, kira-kira gitu. Lalu tampilannya A, B, C, D gini-gini, ada yang begini-begini. Orang lihatnya ini kawan ini enggak tamat ini nulis ya. Capek dia lihat apanya. Capek dia lihat tampilannya, capek dia, malas nih. Atau gimana nih? Gimana gitu. Belum jawab dia tapi udah menggerutu gitu. Karena ya tidak profesional. Tampilannya enggak profesional, tidak tampil bagus, tidak tertata gitu.
tatalah dengan baik. Makanya sebelum kalian edarkan, lihat dulu jenis hurufnya, bentuknya, tata letaknya. Kalau bisa lebih menarik, bagus. Bahkan sekarang sudah dikembangkan melalui Google Form, sehingga orang lebih cepat. Kau pun lebih cepat mendapatkan datanya daripada yang manual seperti ini kan. Kalau manual nanti kan kalian sediakan ballpoint kan. Ini kalian kumpulkan menyusun kuesioner, ballpointnya pun nggak ada. Ada pulpen kalian? Nggak ada bu, nggak ada pak. Ya gimana ya, pinjam-pinjam lah kalian ya. Coba pinjam-pinjam. Berapa menit itu nanti? Makanya belilah pulpen satu, banyak. Lalu bagikan. Habis kuesioner itu yang dikumpulkan, enggak, pakai aja sama kalian. Ya, senang dia kan. Padahal berapa lah pulpen 2001. Kasih modal 2000 sama dia kan enak sama dia kan. Dia kena, oh ini waktu kami mengisi kuesioner dikasih ibu itu, kasih bapak itu kan senang dia. Daripada dikumpul lagi, udah diisi pun dikumpul lagi kan. Padahal berapa lah modal itu? Ada pulpen 2000 kan. Ada pulpen 2000, kalau agak mahal 5000 lah ya. Supaya lebih bagus. Nah itu. Tampilannya harus profesional. Nah, lalu kalian sudah siapkan itu kan? Lalu sudah siap ini sekarang kuesionernya. Ini sudah siap. Sudah kalian baca, sudah kalian lihat tampilannya bagus. Nah, sekarang menyebarkan kuesioner. Kalian hendak menyebarkan kuesioner ini kepada responden. Pertama itu tadi uji ya, diuji kuesioner kita itu. Pertama sebelum kita mengedarkan, kita yang pertama mengisi. Kita menguji sendiri. Tadi sudah saya katakan pakai stopwatch untuk menguji apakah pertanyaan kita ini bisa kita isi sendiri. Ada kerumitan, ada kesulitan, ada kesalahpahaman atau salah tafsir. Nah, baca sendiri nanti. Jadi uji supaya jangan salah mengisi nanti respondennya. Apakah mudah dipahami? Apakah mudah diakses? Apakah kuesioner itu layak diisi? Apakah nyaman menjawabnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu diuji. Cara mengujinya seperti itu. Apakah kuesioner ini mudah dipahami, mudah diakses, layak untuk diisi, atau nyaman untuk menjawabnya? Apakah ada saran untuk memperbaiki? Nah, ketika kita menyebar kedua, kita menyebar kuesioner. Nah, ada beberapa cara untuk menyebarkan kuesioner. Saya katakan tadi bisa menggunakan Google Form, ya, itu berarti diedarkan kepada WhatsApp atau ke media sosial lainnya. WhatsApp, bisa Telegram, bisa Instagram, atau bisa ke Facebook, bisa. Atau disebarkan melalui pos. Atau itu kalau pos itu berarti kita jauh, tidak bertemu dengan orangnya. Tapi kalau kita meneliti SMP atau SD-nya tidak usah pakai melalui pos ya. Langsung aja ke tempat itu. Atau bisa wawancara tatap muka. Langsung hadir di tempat. Itu saya katakan lebih baik itu. Langsung ke tempat datang, menjelaskan kuesioner itu dengan baik. Atau ada melalui telepon. Ini itu cara menyebarkan kuesioner. Tapi yang menurut saya yang terbaik ialah tatap muka. Datang aja ke tempat. Nah, kemudian waktu menyebar angket, tentukan kapan kalian menerima hasil. Nah, apa kalau melalui pos kan nanti kami terima kembali angket ini 1 minggu berikutnya. Kalau melalui WhatsApp atau melalui Google Form nggak usah ditunggu karena setelah dia isi langsung terjawab. Tapi sebutkan juga batas pengisian, nanti dia terima tapi nggak diisinya. Buat batas, kami menunggu respon saudara 1 kali 24 jam misalnya. Atau 3 hari setelah link ini saya kirimkan, sehingga dia punya waktu.
memikirkan menjawab. Kalau tidak kita buat nanti batasnya, dia lupa atau diingatkan lagi nanti. Atau lebih baik kalian tunggu. Kalau tatap muka kan ditunggu, jelaskan, bagikan, tunggu. Lebih apalagi lebih terjamin kalian pulang sudah bawa hasil. Itu soal tenggat waktu dalam pengumpulan kuesioner. Nah, kalau soal bagaimana cara menentukan sampel, itu tadi saya katakan itu sudah kalian pelajari itu di metodologi penelitian di kelas-kelas sebelumnya. Itu tidak perlu kita bahas sekarang. Lalu bagaimana menganalisis data kuesioner? Itu pun tidak perlu saya bahas sekarang, karena itu saya yakin kalian sudah punya cara untuk menganalisis hasil kuesioner. Setelah kalian kumpulkan, lalu lihat berapa orang yang menjawab setuju tidak setuju, lalu dari itu lahirlah analisa. Nah, karena sering begini, ini yang harus saya sampaikan kepada kalian juga. Ketika data-data ini kalian dapatkan, semua kalian buat tabel-tabel. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, sampai nanti pertanyaan 10. Ini sudah ada nih pertanyaannya. Banyak itu nanti tabel-tabel di skripsi kalian. Tapi hanya tabel. Tabel ini hanya tabel. Dan tabel ini tidak pernah dinarasikan sebagai hasil analisa kalian. Tidak pernah. Itu yang sering mahasiswa saya temui dalam menyusun skripsi. Tapi tabel ini harus kalian narasikan. Narasikan itu berarti ada analisa. Berapa orang yang menjawab setuju? Misalnya di sini 10. Sama setuju 5, tidak setuju misalnya 1. Respondennya 16 orang. Maka narasinya ialah dari 16 orang responden, 10 orang setuju, 5 orang sangat setuju, berarti ada 15 orang setuju dengan pendapat ini. Dengan demikian bahwa ini kalian bahasakanlah angka-angka ini. Inilah analisa. Dibahasakan semua angka-angka ini. Jadi kalau kalian tidak bisa membahasakan angka-angka ini semua, ini penelitian ini tidak ada gunanya. Dan di kampus ini jarang mahasiswa membahasakan angka-angka ini. Tidak ada yang membahasakan. Tapi kalau dia bimbingan saya paksa dia membahasakan angka-angka ini. Harus dia narasikan menjadi sebuah analisa. Dan itulah nanti hasil penelitian. Dari analisa ini nanti akan muncul hasil penelitian. Ini nanti ujung-ujung setelah ini dibawa nanti hasil penelitian dengan angka skor 3,6, 3,5, maka dia terbukti penelitian katanya. Terbukti bagaimana? Nggak tahu kita, karena nggak ada analisanya. Tapi tiba-tiba sudah langsung terbukti katanya penelitian dia dengan hanya menunjukkan angka-angka. Tidak boleh. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya silakan. Mengenai metodologi penelitian itu tadi kan Pak, kan ada melalui memberikan angket dan ada wawancara. Nah, kalau kita menulis skripsi dengan menggunakan misalnya penelitian perpustakaan itu, buku itu kan ada batasan bukunya Pak, misalnya 50 buku minimal. Kalau kita melakukan penelitian melalui wawancara itu Pak, apakah ada batasan orang yang harus kita wawancara Pak? Misalnya harus 10 orang. Kita belum masuk wawancara, ini masih kuesioner.
Kuesioner itu kualitatif. Nanti kalau kualitatif baru kita masuk kepada wawancara. Dulu wawancara, masih kuesioner. Wawancara itu nanti penelitian kualitatif. Tentang kuesioner, ada kira-kira pertanyaan lagi. Kuesioner itu untuk kuantitatif. Kuantitatif itu statistik, makin banyak makin benar. Alat kuantitatif ialah kuesioner atau angket. Nah, angket itu dipersiapkan sedemikian rupa, jangan asal ada. Angket itu harus bahasanya singkat dan luas dan lugas, jangan bertele-tele. Lalu waktunya jangan banyak lama, maunya ya setengah jam, kalau boleh di bawah 30 menit supaya orang tidak bosan menjawabnya. Sediakan waktu, sediakan berpoin kepada orang-orang yang akan menjawab. Lalu kertasnya bagus, ya tampilannya bagus, proporsional, kelihatan proporsional dia. Kalau kepada orang tua kita kasih kuesionernya, fontnya agak naik 13 buat supaya lebih besar. Jangan nanti kita kasih kuesioner kepada orang tua tapi kalau buat fontnya 10, dia nggak bisa baca. Apanya ini kan? Tapi kalau dia orang tua buatlah 13 atau 14 supaya lebih besar-besar kelihatan. Kadang orang tua lupa bawa kacamatanya nanti kan, tapi bisa dia jawab. Tapi kalau masih anak-anak muda, font 11 atau 10 pun masih bisa. Dia masih bisa baca karena matanya masih bagus. Oke, tidak ada lagi. Nah, sekarang kita masuk pada penelitian kualitatif. Berarti wawancara. Wawancara ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dari metodologi penelitian kualitatif. Ya, biasanya yang menggunakan metodologi kualitatif ini adalah kalangan profesi pendeta, dokter, perawat, konselor, dosen. Itu yang paling sering menggunakan kualitatif wawancara, karena mereka ingin mendapatkan jawaban yang lebih dalam. Semakin dalam kajiannya, semakin berkualitas, dan semakin berkualitas maka itulah kebenaran. Jadi bukan soal banyaknya maka dia menjadi benar, tapi soal kualitasnya. Dan orang yang menjawab itu pun berkualitas, punya kapabilitas, kompetensi tentang bidang yang kita tanya, sehingga dia memberi jawaban yang dalam. Jadi kualitatif itu dalam, bukan luas, bukan banyak, tapi dalam. Jadi kualitas. Jadi semakin dalam pengetahuannya, semakin dalam pemahamannya, semakin benarlah hasilnya. Tetapi kalau kita anggap sebenarnya wawancara itu gampang karena hanya bicara, tetapi sebenarnya tidak gampang. Karena menggali kebenaran melalui wawancara itu bukan perkara mudah. Tetapi itu menjadi perkara yang sulit kalau kita tidak mengerti trik atau cara menghadapi wawancara. Kalau kita asal-asalan melakukan wawancara, maka kita tidak akan mendapatkan data yang kita butuhkan. Karenanya maka saya katakan kalau wawancara itu bagian dari kualitatif, dia induktif. Kalau tadi kuantitatif, deduktif, kalau ini induktif. Induktif artinya apa? Kita memasukkan informasi kepada informan.
Kalau tadi kualitatif itu responden, kalau di kualitatif itu informan. Informan itu adalah orang yang kita minta informasinya. Informan atau informan adalah orang-orang yang kita minta informasi dari mereka. Kita masukkan dulu induksi kepada mereka. Induksi itu adalah bagian dari penelitian kita. Kita masukkan dulu sesuatu data kepada mereka supaya mereka bisa berkata-kata. Misalnya contoh, ketika kalian meneliti tentang perkembangan iman anak sekolah minggu misalnya kepada pendeta atau kepada guru jemaat atau pengantar jemaat Samas atau Sintia, kemungkinan kalau kita tidak memberikan induksi lalu kita cecar pertanyaan-pertanyaan, dia nggak tahu apa yang mau dia jawab, apa yang mau dia katakan, karena dia tidak tahu apa yang kita mau dapatkan informasi dari dia. Makanya sama seperti angket tadi, sebelum diberikan angket itu kita berikan deduksi, kata pengantar, kita berikan tujuan mengumpulkan data dan sebagainya. Sama seperti itu juga dalam wawancara kita menginduksi mereka dengan informasi dari kita. Lalu kita mengatakan begini, Bapak Ibu, biasanya iman anak itu bertumbuh ketika mereka diberi pengajaran semasa sekolah minggu. Pengajaran yang baik ialah kalau guru-gurunya baik dan berkualitas, sehingga iman mereka bertumbuh. Menurut Bapak pendeta, bagaimana pertumbuhan iman anak di sekolah minggu? Dia sudah ngerti apa yang ditanya kepadanya, karena kita sudah menginduksi dia dengan sebuah pemantik, membantu dia mengerti apa yang hendak kita dapatkan informasi dari dia. Lalu dia pasti menjawab, oh begini, sekolah minggu kami sini ada 100 orang, rata-rata bla 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 bla, guru-gurunya rata-rata guru agama di sekolah-sekolah negeri. Lalu di sini kami buat sermon sekolah minggu, guru sekolah minggu, pengajarannya dibuat berkelas dan sebagainya, sehingga anak-anak itu bertumbuh dalam iman. Kami melihat pertumbuhan imannya itu ketika ada pesta-pesta gereja, anak-anak itu mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Mereka mampu tampil tanpa rasa malu, berani, percaya diri, menyaksikan imannya. Itu Pak, kita dapat informasi dari pendeta yang menunjukkan anak-anak itu bertumbuh dalam iman setelah kita mantik lagi dia secara induksi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang kita, Pak Pendeta, saya dari ST Sadda, dari jurusan PHK untuk mendapatkan informasi, saya wawancara ya Pak. Boleh ya? Boleh. Apa menurut Bapak pendidikan agama Kristen dalam iman? Gini dia. Apa itu? Apa itu? Maksudnya apa ya? Katanya. Gak ngerti dia. Dia mau cerita apa gak tahu dia. Karena tidak ada induksi yang kita berikan. Nah jadi hati-hati. Jadi kenyataannya wawancara itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan nanti ketika kita wawancara, jadi kita yang diwawancarai. Terbalik. Jadi kita yang ditanya-tanyai pendeta. Di kampus kalian itu bagaimana si dosen ini? Bagaimana siapa itu? Aku kenalnya itu katanya. Kami dulu begini sama itu. Bagaimana itu? Kita yang akhirnya, iya Pak, begini. Kita akhirnya jadi yang diwawancarai kan. Hati-hati. Kalau kalian tidak siapkan data kalian, jangan-jangan terbalik yang diwawancara, kalian yang diwawancara. Kalian akhirnya gagal mewawancarai dan pulang dengan malu kan. Besok-besoknya nggak datang lagi karena kalian sudah malu. Nah itu, jadi wawancara itu harus benar-benar kita siapkan sehingga ketika melaksanakan wawancara itu kita benar-benar punya tujuan yang harus kita capai. Dan percakapannya itu bisa formal, bisa informal, itu tergantung kita yang menentukan bentuk dari wawancara kita. Ada wawancara formal kan terstruktur. Dia datang ke kantor, kita buat surat, kita tentukan, kita buat janji dan sebagainya. Ada pertanyaan, ada wawancara yang informal sambil ngobrol-ngobrol, tapi kita sedang menyampaikan beberapa pertanyaan informal. Ada yang semi
semi resmi, pakai jas, pakai dasi. Itu resmi, ada semi resmi, pakai pakaian biasa. Tapi ada juga yang tidak resmi, ketika ngobrol-ngobrol di teras sambil minum kopi, kita wawancara. Ada banyak itu nanti. Sehingga kita tidak terkesan tidak tahu apa-apa. Jadi wawancara itu kita yang menyetir pembicaraan. Dan kita harus menguasai topik yang kita bahas. Karena ingat, metodologi kualitatif itu nihilisme. Kita belum tahu apa kebenaran. Kita hendak mencari kebenaran dari orang yang kita wawancarai. Jadi kita berangkat dari nol, zero, nihil. Dan hendak mendapatkan jawaban dari orang yang kita wawancarai. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu positivisme. Itu sudah positif. Kita hanya butuh pembuktian apakah itu benar apa tidak. Kalau kuantitatif, apakah ini spidol? Ini sudah positif spidol. Tapi kita mau buktikan bahwa ini spidol melalui penelitian angket. Tapi kalau kualitatif, ini belum tentu spidol. Karena barangnya nggak ada, kayak nggak kelihatan. Apa itu spidol? Kalian mau tanya orang lain apa itu spidol, maka dia berangkat dari nihilisme. Bentuknya belum ada, maka dia dibutuhkan kerangka konseptual, bukan hipotesa. Tapi kalau dia kuantitatif, ini spidol ya, tapi buat dulu hipotesa. Diduga setiap benda yang panjangnya 5 cm, di ujungnya ada warna biru, diduga itu spidol. Itu diduga. Ini memang spidol, tapi diduga. Buktikan ini spidol melalui apa? Angket. Itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, ini tidak ada, tidak kelihatan. Apa itu spidol? Nanti wawancarai orang. Menurutmu spidol apa? Wah, spidol itu begini, bentuknya begini. Nah, kau susunlah kalimatmu. Spidol adalah. Maka di awal tidak ada hipotesa. Yang ada apa? Kerangka konseptual. Kau konseplah secara awal bahwa spidol itu kemungkinan adalah sebuah semacam benda yang ukurannya 5 cm, di ujungnya bisa berwarna biru, warna merah, itu menentukan warna apa yang akan di dalamnya. Maka itulah spidol. Itu kerangka konseptual. Lalu wawancarailah orang, apa itu spidol? Dia akan jawab, spidol itu bla 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 bla. Lalu kau tulislah, menurut si Polan spidol adalah ini, menurut si Pilin spidol adalah ini, menurut si Poltak ini. Maka kesimpulannya spidol adalah bla 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 bla. Itu dapatlah jawabannya. Itulah nihilisme. Mengerti ya, sudah mulai makin mengerti ya bagaimana cara mendapatkan data kebenaran, baik dari kuantitatif dan kualitatif. Maka kalian harus tahu apa itu jenis-jenis wawancara. Nah, jenis-jenis wawancara itu pertama wawancara yang tidak berstruktur. Tidak berstruktur atau tidak standar, atau tidak formal. Atau tidak fokus, dia ngarang ngidul. Artinya tidak terstruktur. Kita mewawancara seseorang itu dari hal-hal yang umum, yang luas. Belum fokus dia. Itu nama wawancara. Makanya wawancara itu tadi ada wawancara yang mendalam. Wawancara kita hanya sekali bertemu dengan dia cukup. Dengan wawancara sekali kita dapat informasi dari dia cukup. Tapi kalau wawancara yang mendalam kita berkali-kali menjumpainya. Karena wawancara kita tidak berstruktur. Mula-mula pendekatan, kita bicara secara umum. Halo Bapak, halo Ibu, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Oh iya, saya ini mahasiswa ST Prodi Pak, sudah semester 7. Semester ini saya akan mencoba lah menulis skripsi. Oke ya Horas ya, jujur ya, pulang dia. Itu masih umum. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua datang dia, halo Bapak Ibu bagaimana kabar?
Bagaimana kabar si Ade? Sehat-sehat, sehat. Ini begini, di STT ini saya mau menulis tentang pendidikan agama Kristen. Bagaimana anak-anak sekolah minggu bertumbuh imannya, bla bla bla. Kira-kira di sini ada sekolah minggu? Ada. Udah ya, pulang dulu aku ya. Nah itu. Besok datang lagi. Itu namanya wawancara yang mendalam. Tidak berstruktur. Pembicaraannya ngawur dulu. Tapi nanti lama kelamaan dia makin fokus. Itu namanya in-depth interview. Itu namanya wawancara yang mendalam. Tapi kalau wawancara yang sekali, kita butuh setiap sekali pertemuan itu kita dapat informasi banyak dari dia. Makanya bisa disebut dengan berstruktur. Kita surati dia kepada yang terhormat kepala sekolah. Saya bla 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 ingin mengadakan wawancara, topik bla bla bla. Ini begini, durasinya sekitar 1 jam. Nah itu datang nanti ke sana, selamat pagi Pak. Saya ini penelitian saya begini. Pertanyaan saya, izin Pak bisa saya rekam. Wah itu sudah terstruktur itu. Lalu semua pertanyaan kita sebar, kita sampaikan. Itu namanya terstruktur. Nah ini tidak terstruktur. Maka kita tidak memulai dari yang fokus. Ini masih umum-umum. Tidak ada pertanyaan yang kita susun sebelumnya. Kalau yang tidak terstruktur ini. Gitu ya, itu yang tidak terstruktur. Jadi wawancara ini lebih fleksibel. Batasan waktunya tidak ada. Mau 1 hari di situ, mau 2 hari, terserah. Karena tidak ada batasan waktu. Kita yang menentukan. Kadang-kadang lupa dia wawancara karena banyak mainnya. Jadi lupa dia membahas skripsinya di situ karena dia main-main lebih banyak. Itu ya. Nah itu yang tidak terstruktur. Nanti ini akan saya kirim kepada kalian materi saya ini supaya kalian bisa mempelajarinya ya. Bagaimana mempersiapkan wawancara yang tidak berstruktur atau tidak fokus. Jadi bagaimana cara menuliskan itu menjadi sebuah data. Karena wawancara itu menjadi data. Data itu kalian tulis. Kalian yang menulis data itu. Misalnya nanti wawancara tanggal sekian. Misalnya wawancara Kamis 3 November 2022. Baru waktu dimulai misalnya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Baru yang di informan itu misalnya si Poltak tadi, Poltak usia 55 tahun. Jabatannya guru SD. Baru pendidikan terakhir S1. Pertanyaan-pertanyaan yang dibicarakan, yang ngawur itu tadi. Ketik. Lalu jawaban dia ini, ketik. Itu sudah satu data. Simpanlah nanti itu dalam laptopmu, kodelah dia, kode. Wawancara tidak berstruktur 01. 01 itu dibuat kodenya, ini Poltak, guru kepala sekolah. Kau buat itu data. Itu sudah data. Makanya dalam wawancara itu nanti perlu pendataan, coding. Buat nanti file wawancara. Kodelah dia. Itu tidak berstruktur. Dan yang kedua adalah wawancara semi berstruktur. Semi berstruktur. Jadi ini sudah mulai resmi. Dia sudah mulai menyusun draft pertanyaan yang akan dia sampaikan kepada informan. Lalu dia sudah menentukan tanggal pertemuan. Lalu ketika dalam pertanyaan-pertanyaan itu dia sudah mulai menyodorkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada informan.
lalu bisa saja wawancara itu panjang untuk satu topik. Nah kan nanti dalam skripsi kalian itu misalnya begini, nanti sebelum wawancara kita akan buat daftar isi wawancara. Karena wawancara itu kan hendak mengisi bab 3 dan bab 4. Di bab 3 itu nanti apa judul skripsi ini, apa judul bab. Misalnya di sini kan metodologi penelitian, nanti di sini lokasi dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti di sini sudah kalian tulis. Kalian berwawancara kepada dia ini mengisi 31 lokasi penelitian, 32 pengurus, 33 jumlah anak, 34 ini yang kalian wawancarai. Sudah kalian buat daftar isi yang hendak ditanya kepada informan. Jadi daftar isi wawancara itu sudah kalian susun sesuai daftar isi skripsi kalian. Sehingga nanti kalau kalian sudah bertanya tentang ini, selesai satu centang. Ini sudah selesai centang. Nah di bab 4 misalnya nanti tinjauan Pak terhadap perkembangan iman anak 41, iman anak sekolah minggu 42, analisa 43. Ini satu kali semua ini daftar isi kalian sudah ada. Jadi ketika bertanya atau wawancara kepada orang, ini yang kalian isi. Pertanyaannya ini. Jadi kalau semi berstruktur, nanti pertanyaan pertama ini mungkin kalian pertemuan itu membahas hanya 31 dan 32. Tidak semua. Baru pertanyaan 33 sama 34 nanti kepada wakil kepala sekolah atau kepada guru Pak. Jadi semua kalian sudah daftar orang-orang yang mewawancarai. Makanya nanti siapa yang mewawancarai itu kalian sudah daftar. Ini pertanyaannya ke sini, ini pertanyaan ini pertanyaan. Kalian sudah daftar. Daftar isi ini akan disebut informannya siapa. Nanti setelah ini wawancara misalnya ini kepada Ibu Shirley misalnya. Nanti di data kalian buat Shirley 3.1, 3.2. Berarti dia menjawab pertanyaan 3.1, 3.2. Yang menjawab itu Shirley. Coding lagi, coding. Nanti kalau kalian misalnya membuat catatan kaki, oh ini informasinya, 3.1 berarti ini Ibu Shirley ini. Kutip Ibu Shirley. Shirley itu siapa? Wawancara dengan Ibu Shirley pada Kamis 3 November 2022 pukul 14 sampai 15.00 di SD negeri ini. Titik. Beliau adalah guru kepala SD yang beragama Kristen. Beliau sudah lama mendidik sebagai guru agama, bla bla bla. Itu harus dijelaskan beliaunya. Karena beliau itulah yang berkualitas. Dijelaskan siapa dia, karena wawancara itu harus kepada orang yang berkualitas. Itu semi berstruktur. Nah, kita harus mengendalikan pembicaraan itu. Baik, karena ini sudah semi berstruktur, kita harus mengendalikan, bisa membawa buku catatan atau bisa membawa tape recorder dan bisa kamera. Nanti minta izin. Izin ya Pak, perbincangan kita untuk menjaga kualitas pembicaraan kita supaya jangan salah, saya rekam ya, atau saya ambil video ya, atau saya ambil foto. Kalau dikatakan janganlah katanya, berarti kalian catat. Harus mampu mencatat dengan baik. Tapi kalau oke katanya ya rekam, tapi juga catat. Mana tahu nanti salah kita mencatat dan mendengarnya. Begitu. Itu sudah semi berstruktur. Nah kemudian ciri-ciri wawancara ini pertanyaannya sudah terbuka. Sudah punya batasan tema.
dan sudah punya alur pembicaraan yang sistematis. Dan jawaban dari informan itu tidak dibatasi. Jadi kalau dia nanti memberi jawab, jangan potong. Biarkan dia ngomong terus. Jangan nanti Pak, begini Pak, jangan sela dia, biarkan aja. Sampai nanti dia demikian ya, menurut saya, baru masuk pertanyaan kedua. Jadi nanti kita harus benar-benar menguasai dan mengontrol pembicaraan dan alur pembicaraan. Karena itu sebagai pewawancara kita harus mengenal dengan baik pokok persoalan kita. Jangan nanti kalian bahas misalnya pendidikan agama Kristen dan pertumbuhan iman, kalian nggak tahu apa itu pendidikan agama Kristen, tidak tahu pertumbuhan iman. Lalu dia berbalik bertanya, menurutmu apa itu pertumbuhan iman? Kata sama kita gelagapan, hancurlah. Ya udahlah kalau begitu, berarti sampai di sini apa wawancara kita, kata pergi dia. Karena dia tidak menemukan sparring partner yang baik. Dia tidak menemukan sesuatu yang menarik dari pembicaraan kita. Karena apa? Karena kita tidak menguasai topik kita. Lalu dia bertanya, sebenarnya judul skripsimu apa? Karena dia lihat kita nggak menguasainya. Yang kau minta dari saya apa, katanya. Itu berarti kita sudah kalah. Karena kita tidak menguasai. Kalau sempat orang yang kita wawancarai seperti itu, hentikan aja, lebih hentikan. Maaf Pak, saya tidak mood. Kita ulangi besok ya. Itu. Lebih baik begitu. Sampai di rumah pelajari. Baru datang lagi. Daripada kau nanti diputar balik jadi kau yang diserangnya habis. Jadi jangan main-main dengan wawancara. Wawancara itu harus benar-benar kita kuasai materinya. Nah karenanya setiap wawancara itu mulailah dengan perjanjian. Ya, berjanji. Bisakah saya Amang wawancarai Bapak atau Amang atau Ibu Nande pada hari ini jam sekian? Oh janganlah, jam sekian lah. Oke, jam sekian. Nah itu jadi minta persetujuan lagi. Supaya mereka mempersiapkan diri untuk wawancara itu. Nanti ada langkah-langkah membuat wawancara semi terstruktur ini. Yang pertama itu menetapkan kepada siapa kita wawancara. Jadi yang berkualitas ya. Kalau judul kita tadi PAK dan perkembangan iman anak, ya supaya berkualitas, ya wawancarailah guru PAK, wawancarailah murid, wawancarailah orang tua, itu kan berkualitas. Atau jika lebih mendalami lagi, wawancarailah pendeta misalnya, atau BP ya, guru apa di sekolah, BP apa itu? Guru BK. Itu kan lebih konseling, itu kan lebih berkualitas. Jadi jangan nanti bicara Pak, tapi kalian wawancarai guru matematika misalnya, atau guru IPS, itu tidak berkualitas. Walau sama-sama guru. Atau kalian wawancarai misalnya security karena teman kalian, itu tidak berkualitas. Jadi wawancarailah orang yang berkualitas, yang memahami topik, yang memahami diskusi kita, materi kita. Nah itu jadi nanti bagaimana tabel bentuk pertanyaan, baik itu pertanyaan yang netral dan pertanyaan yang mengarahkan, nanti saya akan kirimkan ini supaya kalian bisa membandingkan ya, membandingkan bagaimana teknik menyusun pertanyaan, baik itu pertanyaan yang tertutup dan terbuka, baik itu pertanyaan yang netral dan pertanyaan yang mengarahkan. Jadi nanti ada bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang tertutup, netral, terbuka. Nanti ada di sini beberapa contoh. Nah, jadi intinya ialah kalau wawancara itu ingin berkualitas, itu ditentukan oleh pewawancara.
Jadi ditentukan oleh siapa? Pewawancara, kita. Jadi pewawancara itu harus mampu membangun dan mengembangkan interaksi dengan informan. Jadi jangan nanti pertanyaannya kaku. Jawaban informan kita itu pendek-pendek, kita pun pertanyaan kita pendek-pendek. Tidak mampu membuat suasana hidup. Misalnya, Pak, apakah pendidikan agama Kristen itu pendidikan agama Kristen adalah pendidikan diberikan oleh guru agama Kristen? Langsung kaku. Wawancara pun, kalau gitu Pak, iman itu apa? Iman adalah sesuatu yang wah, kaku itu kan. Gimana cara membuat diskusi nyaman? Karena yang diwawancara itu jawabannya pendek-pendek, nggak nyambung, nggak artinya dia menjawab yang normatif. Nah, disitulah tadi yang saya katakan butuh induksi tadi. Suntik dia dengan ilmu yang kita tahu. Suntik dia dengan pemahaman kita tentang topik yang sedang kita gumuli. Beri dia informasi-informasi supaya dia tahu memberi jawaban yang merespon induksi kita. Jadi begini Pak, pendidikan agama Kristen itu kadang-kadang mengalami pertumbuhan, ada mengalami tidak bertumbuh, tergantung guru-gurunya sih. Dan itu kan kita induksi. Terkadang guru-guru ini tidak serius mengajar. Begini, bahkan guru-guru itu dari SMA. Bagaimana dia mengajar iman padahal dia dari tamat SMA? Kalau menurut Bapak itu bagaimana kira-kira? Baru dia ngomong itu kan. Memang begitu. Gak ada yang mau guru-guru di sini. Begini. Nah, panjang itu kan. Karena kita sudah pancing dia secara induksi. Tapi kalau tidak, jawaban dia pendek-pendek gitu. Iya, begitulah. Gak ada gurunya. Begitulah. Habis itu. Udahlah pulang ya Pak ya. Karena nggak tahu dia apa lagi berbicarakan. Udah habis kamusnya kan. Jadi wawancara yang habis kamus itu akan mengiringkan pertemuan wawancara. Jadi makanya kalian harus punya modal dan banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga kalian bisa menghidupkan ya interaksi wawancara itu. Itu yang kedua. Jadi wawancara yang semi terstruktur. Yang ketiga, wawancara berstruktur. Itu standar. Dan memang ada banyak orang tidak mampu menggunakan ini. Jarang menggunakan ini. Karena dia ini saklek. Wawancaranya ini sudah lebih formal lagi. Pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, pakai teratur lah semua. Standar. Dan mereka tidak boleh lari dari topik-topik yang ditentukan. Pertanyaan-pertanyaannya sudah dikirim sebelumnya. Jadi pertanyaan kita sudah dikirim kepada dia sebelumnya. Sehingga dia memang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang terstruktur itu. Dan dia sudah bisa menjawab dengan tulisan dia sendiri. Dia sudah tulis sebelum datang kita. Dia sudah punya jawaban tersendiri. Sehingga memang wawancara seperti ini sangat jarang dilakukan. Karena dia butuh ada variabel-variabel yang akan dia jawab. Nanti ada variabel, ada subvariabel, ada indikator. Wah, ini sangat-sangat ribet. Misalnya contoh. Variabelnya contoh ini ya. Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien rawat inap misalnya. Ini di rumah sakit. Apa yang menyebabkan tidak lengkap pengisian data pasien rawat inap? Ini variabel pertama yang diwawancarai. Maka yang akan dicari subvariabelnya ialah SDM-nya. Kedua, sarana prasarananya. Ketiga, metodenya. Keempat, SOP-nya. Kelima, prosesnya. Ini harus ada 5 ini.
Lalu indikator, kalau SDM nanti apakah manusianya atau perawatnya punya pengetahuan, punya pengalaman kerja, punya etos kerja, pernahkah dia dilatih untuk menyusun dokumen? Itu untuk satu variabel. Baru untuk variabel sarana prasarana, apakah sarana prasarananya ada kartu kendalinya kah, adakah buku ekspedisinya, ada perlunya, ada ketersediaan fasilitas. Ini jawabannya untuk variabel kedua. Variabel ketiga, keempat, ini ribet sekali. Sehingga wawancara ini harus punya bukti dan harus kita lihat bukti-buktinya ada di situ. Biasanya sebelum wawancara sudah dikirimkan jenis pertanyaannya. Lalu ketika diwawancarai dia bawa semua bukti-bukti itu. Dan dia jawab secara bukti fisik. Ini hampir sama dengan akreditasi. Datang asesor ke sini, mana buktinya? Mana buktinya? Kira-kira gitu. Dan ini memang ribet yang berstruktur ini. Hanya untuk satu variabel kita bisa memakan waktu berjam-jam. Dan memang tegang karena meneliti, melihat fakta real di lapangan, dan kita akan menulis fakta real itu menjadi sebuah data itu, dan itu menjadi satu data membutuhkan waktu yang lama dan bukti-bukti sahih dari wawancara kita. Jadi wawancara itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Nah, nanti ini ada cara-caranya, ini saya kirimkan nanti kepada kalian untuk melihat bagaimana cara berstruktur, dan panjang sekali kalau berstruktur ini. Nah, itulah 3 bentuk wawancara. Ada yang tidak berstruktur, ada yang semi berstruktur, dan ada yang berstruktur. Tetapi selain itu ada lagi wawancara yang lain yang bisa ditambahkan kepada jenis yang 3 ini. Misalnya wawancara kelompok. Jadi yang kita wawancara itu adalah kelompok, paguyuban atau komunitas. Jadi bukan personal. Jadi yang kita wawancara itu ialah orang-orang yang punya kelompok, paguyuban, komunitas yang banyak. Itu bisa kita lakukan. Jadi sama-sama berkumpul orang, kita wawancarai mereka. Nah, wawancara berkelompok ini menggunakan 3 dimensi. Ada dimensi prosedural atau struktural, di mana peneliti secara prosedural mewawancarai semua orang pada struktur. Misalnya mewawancarai dosen-dosen SCT, maka yang dikumpulkan ialah dosen-dosen yang ada di SCT ini secara struktur. Di luar dosen SCT misalnya Medan tidak diwawancarai. Jadi secara struktur, kelompok dia tapi secara struktur prosedural. Itu yang pertama. Lalu kemudian faktor kontekstual. Jadi yang dia wawancarai ialah orang-orang yang hidup dalam konteks yang kita butuhkan. Konteks apa dia? Misalnya konteks kita pendidikan agama Kristen secara kelompok, misalnya guru-guru sekolah minggu, kita wawancarai mereka secara kontekstual. Nah, itu kalau kita menggunakan wawancara secara berkelompok. Jadi ada dimensi struktural, ada dimensi kontekstual. Nah, lama wawancara secara normatif, secara umum, wawancara itu jangan lama-lama karena juga membosankan orang yang kita wawancara itu. Maksimallah wawancara itu 1 jam. Lebih dari 1 jam lebih baik kita ulangi lagi besok.
Kecuali tadi yang pertama tidak berstruktur, itu kan bisa kita lama karena kita kan tidak memiliki prosedur yang sahih dalam melakukan wawancara. Tapi kalau semi berstruktur dan struktur, ya 1 jam aja. Kalau lebih nanti tambah lagi waktu minggu depan atau hari berikutnya. Karena banyak orang, apalagi yang kita wawancarai misalnya yang lanjut usia, 20 menit itu sudah menyiksa dirinya. Karena dia perlu ke kamar mandi, dia perlu minum, dia perlu bergerak. Kalau yang kita wawancarai 60 tahun ke atas. Tapi yang kalau kita wawancarai anak-anak SMP, kita wawancarai 1 jam, dia sudah merasa dipenjarakan karena dia ingin lari-lari, ingin berjalan-jalan, ingin bercerita. Tapi kalau kita wawancarai misalnya orang yang sakit di rumah sakit, kurang lama 3 jam pun mau dia ditemani kan? Karena dia butuh teman. Atau kita wawancarai orang yang di penjara kan, dia mau lama-lama pun nggak apa-apa. Tapi secara umum lamanya hanya 1 jam lah. Yang 1 jam itu pun buatlah break. Break dalam arti ada istirahatnya dengan cerita-cerita lain atau diskursus lah. Jangan fokus terus supaya jangan bosan. Nah, jenis pertanyaan dan hal yang terkait. Nah, ketika kita mewawancarai informan, kita harus membuat pertanyaan itu pertanyaan yang menarik. Pertanyaan itu mulai dari pengalaman kita. Orang kalau kita mulai dari pengalaman kita, orang bisa mengasosiasikan dirinya kepada kita. Dulu saya waktu sekolah minggu, ketika guru-guru sekolah minggu mengajarkan Abraham, saya sangat senang sekali. Lalu iman saya bertumbuh. Nah, dia pun terasosiasi kepada situ. Oh, aku pengalamanku apa ya? Kalau saya tadi pengalamanku mendapat pengajaran tentang Abraham, dia akan cari pengalamannya ketika diceritakan Joshua. Dulu pun saya diceritakan guru sekolah minggu tentang Yosua katanya. Ah, itu kan nyambung. Karena kita mulai dari pengalaman. Nah, mulailah dari pengalaman atau perasaan. Saya kalau ada guru sekolah minggu pandai bernyanyi, senang sekali saya mendengar dia nyanyi. Itu kan perasaan. Sehingga ketika dia bernyanyi, imanku pun bertumbuh. Datang Leon cari, aku pun kalau nyanyi dia, waduh senang sekali aku. Aku bisa, perasaanku seperti di surga katanya lagi kan. Catat itu semua kan, catat. Karena kita membuat perasaan atau pengetahuan. Nah, ini kembangkanlah setiap wawancara itu dengan pengetahuan bahwa pendidikan agama Kristen itu kalau dididik anak-anak itu dengan benar secara pengetahuan Alkitabiah, maka dia akan bertumbuh makin dewasa secara iman. Nah, itu kan pengetahuan. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan ketika kita melakukan wawancara. Nah, atau yang lain selain tadi pengalaman, perasaan, dan pengetahuan, juga kita bisa melakukan pertanyaan dengan grand tour dan mini tour. Grand tour atau mini tour itu ialah dari yang luas semakin menyempit. Itu grand tour kan berarti perjalanan yang luas sampai kepada mini tour, kepada yang khusus. Sehingga kita nanti bisa mengerucut pada inti pertanyaan kita. Dimulai dari hal-hal yang general, yang umum. Artinya kita bertanya itu tidak langsung ke the point, tapi kita mulai dari hal-hal umum. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu bisa dari pertanyaan yang konsep, ya, pertanyaan itu konsep, sampai kepada pertanyaan open-minded. Open-minded itu nanti pada akhir wawancara itu, pikiran dia terbuka dengan wawancara dengan kita.
Jadi open minded dia. Oh iya rupanya ya. Betul-betul harus dikerjakan pengajaran kepada anak-anak ini supaya imannya bertumbuh. Nah, open minded dia. Ketika kita menyelesaikan wawancara, dia semakin terbuka wawasannya. Nah, itu open minded. Jangan nanti setelah wawancara wajahnya makin murung. Apanya ini? Penentu skripsi apanya ini? Enggak pernah ini ya. Itu bukan open minded, tapi itu close minded. Jadi jangan berakhir perbincangan kita menjadi close minded, tapi harus dia menjadi open minded. Sehingga orang yang kita wawancara itu senang. Nah, jadi secara umum bentuk pertanyaan wawancara dibedakan menjadi 6 macam. Yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan pendapat atau nilai. Lalu yang ketiga berkaitan dengan perasaan. Yang keempat berkaitan dengan pengetahuan. Yang kelima berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Itu yang kelima, berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Dan yang terakhir berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Keenam, jenis wawancara ini atau bagian dari wawancara ini harus ada dalam perbincangan kita. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan itu harus memiliki 6 unsur tadi. Berkaitan dengan perilaku, pendapat atau nilai, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan apa yang dilihat, dirasa, diraba, dicium, dan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Itulah 6 kaitan dalam wawancara yang harus kita lakukan. Lalu ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu harus berjalan sesuai rencana, dapat menjaring informasi dari informan kita, lalu memudahkan kita untuk mengelompokkan data. Ya, tadi ada coding-coding. Lalu peneliti lebih berkonsentrasi mencari fakta, data di lapangan sesuai dengan fokus penelitian kita dan mengantisipasi adanya pertanyaan-pertanyaan yang lupa. Maka kita perlu recorder atau rekaman. Nah, apa kelebihan dari kelemahan wawancara? Kelebihan dari teknik wawancara ini, kita memperoleh respon yang tinggi dari informan. Karena kita dengar dia langsung memberi jawaban, respon terhadap kita. Kita memperoleh respon yang tinggi dari informan. Jika dibandingkan dengan kuesioner, kita nggak tahu apa jawaban dia kan, dia hanya centang-centang. Yang kedua, memperjelas maksud pertanyaan, karena langsung berhadapan dengan informan. Ketika dia menjawab misalnya tidak sesuai dengan data kita yang kita inginkan, kita pertanyakan lagi, kita gali lagi, kita bisa mengorek data lagi dari dia. Kalau angket kan tidak bisa kita korek datanya. Karena nggak bisa dikorek, karena yang kita tulis ya kertas. Tapi kalau informan, kita bisa menggali lagi kepada informan. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan observasi kepada hal-hal yang dibutuhkan. Kita bisa langsung melihat observasi lapangan. Kita melihat dia. Kita melihat fakta di lapangan. Yang keempat, bersifat fleksibel. Jadi ini bersifat fleksibel. Kita dapat mengulang pertanyaan. Jadi kalau dia kurang jelas, kita ulang, atau kita tidak jelas, kita tanya lagi. Kemudian yang kelima, dapat mengenali informasi yang non verbal. Misalnya kita tanya A, tetapi dilihat di lapangan, di fakta secara non verbal ada gerakan-gerakan, ada bentuk-bentuk tulisan atau bentuk-bentuk bangunan yang menambah informasi kita. Tanpa kita tanya, lihat gedung atau suasananya, itu menambah informasi ke kita. Itu non verbal.
Kemudian dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Mungkin kita sudah struktur tadi sudah kita buat pertanyaan-pertanyaan, tapi ada tiba-tiba yang spontanitas kita bisa tanya. Kemudian dapat dipastikan untuk mendapat jawaban. Setiap kita tanya pasti ada jawaban. Apakah jawaban itu sesuai tidak sesuai, tapi tetap ada jawabannya. Dan yang kedelapan, menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan. Jadi kita boleh tadi bermacam-macam bentuk pertanyaan tadi, perasaan, pengetahuan, pengalaman itu bermacam-macam kita bisa modifikasi pertanyaan. Lalu yang kesembilan, mempermudah informan memahami pertanyaan yang kompleks. Ketika dia tidak mengerti pertanyaan itu, dia bertanya apa maksudnya, maka kita bisa menjelaskan. Dan kelemahannya ada juga. Wawancara ini punya kelemahan, yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Karena kita akan memberi waktu, biaya, kita pergi mengunjungi dia, mewawancarai dia, maka kita harus membutuhkan biaya dan waktu. Itu kelemahan dari wawancara. Baru yang kedua, faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Artinya ketika kita melihat subjek yang kita wawancara itu kita menangkap subjek itu lebih tinggi, sehingga bisa saja apa yang dia sampaikan sebenarnya tidak begitu berkualitas, tapi karena subjeknya itu kita kenal atau dia punya jabatan, sehingga kita anggap itu kebenaran. Kalau kita wawancarai misalnya Bishop Euphorus kan, walau yang disampaikannya tidak benar, jadi seolah-olah benar gitu kan. Jadi subjektivitasnya tinggi. Lalu yang ketiga, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Kalau yang kita wawancarai misalnya personal, kan bisa saja jawaban dia tidak enak kan. Kalau misalnya kita adalah rival dia, kita tanya mengkritik dia, itu kan bisa terjadi konfrontal kan, jadi tidak enak. Kemudian yang keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Karena bisa saja pertanyaan kita tadi ngarol ngidul, tidak standar ya. Lalu yang terakhir, sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Ini yang sulit. Apakah bapak, ibu, saudara bisa saya wawancarai? Aduh, nggak bisa, aku sibuk. Aku nggak ngerti apa itu penelitianmu itu. Yang lain lah. Aku nggak tahu itu. Yang lain lah. Nah itu. Jadi sulit. Dan masih banyak lagi sebenarnya di sini, tapi karena waktu ini banyak sekali. Nanti saya kirimlah sama kalian ini supaya kalian bisa membaca dengan baik. Nanti kalian bisa mempelajarinya di rumah, bagaimana bentuk-bentuk wawancara dan sebagainya, langkah-langkah dan sebagainya ya. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Minggu depan saya ingatkan kembali, coba dibawa laptop masing-masing dan materi yang akan kita buat daftar isinya. Oke ya, kalau begitu silakan siapa yang mau menutup dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu kami boleh menjalani aktivitas kami hingga saat ini. Tuhan, di mana sebentar tadi kami sudah menerima penjelasan dari Bapak dosen kami, kiranya melalui apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami Tuhan, dan dapat menjadi bekal kami nanti di dalam penulisan skripsi kami Bapak. Tuhan Yesus, kita memberkati Bapak dosen dan kedua orang tua kami beserta dengan teman-teman juga semuanya. Berikanlah kami kesehatan dan panjang umur Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau juga memberkati kami. Banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkau mengampuni kami Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke.